Latar belakang permasalahan. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, jumlah tunanetra di Indonesia adalah 1,5% dari seluruh penduduk. Jika saat ini penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, berarti sekurang-kurangnya saat ini ada 3.750.000 tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan. Pada tahun 2021, terdapat kasus kecelakaan yang menewaskan nenek penyangga tunanetra di Medan akibat ditabrak oleh truk tronton. Memiliki masalah pada penglihatan terutama tunanetra membuat seorang individu agak sulit dalam mewaspadai terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Biasanya para penyangga tunanetra menggunakan tongkat untuk membantu mereka saat melakukan mobilitas. Sebuah tongkat bagaikan pemandu mobilitas bagi penyandang tunanetra. Namun nampaknya, tongkat yang biasa digunakan oleh banyak penyandang tunanetra tersebut kurang memadai sebagai sebuah pemandu mobilitas dan keamanan. Misalnya, orang tunanetra baru dapat menyadari suatu objek jika tongkatnya telah menyentuh objek tersebut. Bagaimana kasusnya jika seperti kasus yang diberikan di atas? Tentunya si penyandang tunanetra tidak akan mengetahui bahwa ada objek yang bergerak ke arahnya yang mungkin dapat mencelakai dirinya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat berupa tongkat yang dapat mendeteksi objek yang datang mendekat sehingga dapat memadai untuk digunakan sebagai pemandu mobilitas dan keamanan. Identifikasi masalah dan tujuan. Identifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Yaitu yang pertama, kesulitan penyangga tunanetra dalam mengidentifikasi objek di sekelilingnya. Masalah yang kedua yaitu mengurangi kemungkinan kecelakaan yang bakal terjadi pada penyangga tunanetra. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama, membantu penyangga tunanetra dalam mengidentifikasi beragam objek di sekelilingnya. Yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan karena kurangnya awareness dari penyangga tunanetra. Yang ketiga, meningkatkan rasa motivasi hidup penyangga tunanetra karena sudah ada teknologi untuk mempermudah hidup mereka. Halo semuanya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Evelyn tadi. Berdasarkan penjelasan Evelyn tadi, jadi kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dibahas di sini. Identifikasi masalah yang ingin diselesaikan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kesulitan penyangga tunanetra dalam mengidentifikasi objek di sekelilingnya. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kecelakaan yang akan terjadi pada penyangga tunanetra. Kita langsung saja lanjut ke kebutuhan sistem dan spesifikasi desain. Kebutuhan sistem yang dibutuhkan saat ini adalah suatu alat yang dapat dipakai oleh tunanetra tersebut dalam mendeteksi objek sekitar melalui sensor dan dapat mengkomunikasikannya melalui suara kepada pengguna melalui audio. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengimplementasi sensor dan audio tersebut terhadap tongkat pada umumnya. Yang dimaksud saya pada umumnya adalah tongkat misalnya yang dipakai biasanya oleh penyangga tunanetra. Jika diperhatikan, tongkat-tongkat yang biasa dipakai oleh tunanetra umumnya memiliki struktur berukuran yang kurang lebih besar, ringan, dan berdiameter kecil. Namun yang menjadi kesulitan dalam pengimplementasiannya adalah pada pemasangan mikrokontrolernya. Jika memang ingin langsung dapat dipasangkan pada tongkat yang biasanya, akan ada risiko kerusakan
maupun visual yang tidak cukup baik. Maka dari itu, selain sensor dan audio, desain tongkat juga diperlukan dalam sistem ini. Tongkat yang masih memiliki sifat-sifat tongkat pada umumnya, ringan dan berukuran kurang dari 1 meter. Namun yang berbeda adalah pada ukuran diameter tongkat itu, yang bisa dijadikan tempat untuk microcontroller dan perangkat-perangkat keras di dalamnya dipasang. Selanjutnya, spesifikasi desain. Spesifikasi desain yang kami rancang kurang lebih membutuhkan microcontroller ESP32, sensor ultrasonic SR04 sebagai pendeteksi objek, dan audio yang bisa dihubungkan melalui Bluetooth ke microcontroller ESP32 yang dapat digunakan sebagai penerima dari pesan yang ditangkap oleh sensor ultrasonic. Dan yang terakhir adalah satu dayanya yang berupa baterai. Oke, kita langsung ke desain blok fungsional. Sebelum kita merancang lebih jauh mengenai alat untuk membantu jangkauan tunanetra ini yang bernama Viscolin, kita terlebih dahulu membentuk desain blok fungsionalnya. Kurang lebih seperti ini. Kita memiliki suatu inputan dari satu daya dan juga sensor ultrasonic yang akan diterima oleh ESP32, yang selanjutnya akan menghasilkan output berupa audio dan juga yang di dalamnya akan berisi pesan notifikasi kepada pengguna. Selanjutnya, ini adalah desain blok fungsional khususnya pada perangkat lunaknya. Di sini kita ada beberapa situasi dan visi. Mungkin kita langsung saja dijelaskan. Dari yang pertama adalah dari mulai pengguna menggunakan tombol switch on, dan perangkat pun Viscolin akan menyala dan akan diberikan notifikasi alat sudah menyala kepada pengguna. Lalu sensor akan mulai mendeteksi objek. Jika objek terdeteksi, maka akan diterima pesan notifikasi bahwa seperti layaknya pesan suara pada sensor mobil ketika hendak terlalu dekat dengan objek di belakang. Jika objek tidak terdeteksi, ada kondisi lagi. Jika yang tidak terdeteksi itu secara beruntun lebih dari 5 menit, tidak terdeteksi apapun, maka pengguna akan menerima notifikasi bahwa alat akan otomatis dimatikan. Jika kurang dari 5 menit itu ternyata masih ada objek yang terdeteksi, maka dia akan terus mengulang sensor mendeteksi objek. Akan ada perulangan di sana. Oke, lanjut ke situasi di mana sensor setelah 5 menit masih tidak mendeteksi objek. Ada kondisi lagi, maka pengguna memiliki pilihan untuk tetap melanjutkan pendeteksian objek tersebut atau ingin menyelesaikannya dengan menekan atau tidak menekan tombol switch on. Jika ya tidak menekan tombol switch on, maka perangkat Viscolin ini akan mati, akan dinonaktifkan. Jika tidak, jika pengguna menekan switch on, maka perangkat Viscolin ini akan kembali aktif dengan mendeteksi objek tersebut. Jika objek sudah terdeteksi, maka pesan berupa bunyi akan dikirimkan ke pengguna, dan
pengguna juga selanjutnya memiliki pilihan lagi. Apakah dia ingin melanjutkan pendeteksian objek itu atau tidak? Jika ingin, maka biarkan saja, tidak usah menekan tombol switch off. Jika ia ingin menyelesaikannya, maka pengguna dapat menekan switch off dan perangkat visual itu akan dinonaktifkan. Berikut adalah skema penggunaan dari Vispolin. Pertama adalah daerah tangan. Di daerah tangan, disediakan interface push button untuk melakukan pairing koneksi antara Bluetooth ESP32 dan juga earphone. Button ini juga berfungsi untuk melakukan on dan off pada ESP32. Selanjutnya, kita ke bagian tengah tongkat. Diasumsikan bahwa tongkat berongga sehingga kita dapat memasukkan ESP32, baterai, dan perangkat kabel di dalamnya. Yang ketiga adalah bagian ujung tongkat. Pada bagian ujung tongkat, terdapat sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi objek dalam jarak kurang dari 1 meter. Koneksi antara earphone dan ESP32 akan menggunakan koneksi Bluetooth. Skenarionya, sensor HCSR04 akan mendeteksi objek 1 meter di depan pengguna. Lalu, HCSR04 akan mengirimkan sinyal ke ESP32. Lalu, ESP32 akan mengirimkan sinyal audio ke earphone pengguna dan memberikan notifikasi bahwa 1 meter di depan pengguna terdapat objek yang menghalangi jalan. Untuk pembuatannya sendiri, Vispolin dibuat menggunakan Arduino IDE dan juga Visual Studio Code. Dengan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C.